Shalom kekasih Kristus, Jemaat Gereja Islam Masih Pegangsaan. Sebelum kita berbagi firman, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bisa bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk bisa memahaminya, menerang jelaskannya kepada kami, dan lebih dari itu untuk dapat menerapkannya dalam hidup keseharian kami. Kami mohonkan ini kepada Bapa di surga dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini saya akan berbicara dengan tema dipimpin Roh Kudus. Sambil bacaan dari Yohanes 16 ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita. Jadi ini perikopnya tentang pekerjaan penghibur. Ketika Yesus akan naik ke surga, dia menjanjikan seorang penolong. Di ayat 13, tetapi apabila ia datang, penolong itu, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dalam bulan-bulan ini, gereja di seluruh dunia sedang merayakan hari Pentakosta. Pentakosta itu adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani kuno, Pentekostes, yang artinya hari ke-50. Pada masa perjanjian lama, hari raya Pentakosta dirayakan setelah 7 minggu dari hari raya Paskah. Itu sebabnya hari raya itu disebut juga hari raya 7 minggu atau hari raya buah bungaran. Pada masa perjanjian baru, hari raya Pentakosta mendapat warna baru, yaitu sebagai hari pencurahan Roh Kudus, dan dirayakan 10 hari sejak kenaikan Yesus ke surga, atau 50 hari sesudah kebangkitan Yesus. Dan peristiwa Pentakosta yang pertama terjadi di loteng Yerusalem itu tercatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Peristiwa pencurahan Roh Kudus adalah penggenapan janji Yesus saat hendak naik ke surga, yang menjanjikan seorang penolong lain bagi para muridnya, dan penolong itu adalah Roh Kudus. Apa artinya ini? Artinya adalah bahwa Tuhan begitu peduli terhadap umatnya, sehingga dia tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri sebagai yatim piatu. Seperti tercatat dalam Yohanes 14 ayat 18, Yesus mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Tapi mengapa kita perlu seorang penolong? Mengapa hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Sederhana sekali. Alasan yang pertama, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus agar kita menang atas kuasa dosa dan kedagingan. Roma 8 ayat 5-6, Galatia 5 ayat 16-17 berbicara mengenai dosa dan kedagingan. Yesus Kristus pernah mengingatkan bahwa roh kita mungkin saja kuat dan penurut, tetapi daging kita lemah. Bahkan Paulus pernah berkata, "Yang tidak aku kehendaki untuk aku lakukan, itulah yang aku perbuat." Natur dosa yang ada di dalam diri kita, itu yang mendorong kita untuk melakukan apa yang sebenarnya kita tahu tidak baik, yang kita tahu sebenarnya tidak ingin kita lakukan, tapi kita melakukannya. Yang kedua, mengapa kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama, agar kita menang atas kuasa dosa dan maut, dan yang kedua, agar kita menang atas pergumulan hidup ini. Roma 8 ayat 26-27 mencatat bahwa Roh Kudus menolong kita untuk menyampaikan doa-doa yang tidak terucapkan, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan karena beban berat dari kehidupan ini. Dan Roh Kudus
menjadi juru syafaat kita. Ia menolong kita di dalam menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan. Dan apakah Tuhan peduli? Tentu saja. Seperti dikatakan tadi, Yesus tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ia bahkan sudah memberikan seorang penolong lain yang akan mengingatkan kita pada janji-janjinya, bahkan yang akan memampukan kita melewati semua tantangan dalam kehidupan. Bagi saya, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus harus menampakkan karakteristik seorang yang dikatakan dipimpin oleh Roh Kudus, dalam arti hidupnya menjadi manusia roh. Karakteristik pertama orang-orang seperti ini bukannya selalu berbahasa roh. Bisa saja Roh Kudus mengaruniakan kepadanya karunia bahasa roh. Dalam setiap kesempatan ia selalu glosolali, berbahasa roh. Tetapi buat saya karakteristik yang lebih penting daripada karunia. Dan karakteristik pertama orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah rindu bersaksi dan melayani Tuhan. Kalau seseorang mengatakan bahwa hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, harus terbukti dari kerinduannya untuk bersaksi, menyaksikan Injil kepada orang lain, kabar baik kepada orang lain, dan ia pasti terlibat dalam pelayanan. Karakteristik yang kedua, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus selalu hidup dalam doa, menjaga komunikasi dengan Tuhan. Yang ketiga, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus selalu dapat bersyukur. Saya teringat pada kisah Paulus dan Silas yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 16. Ketika mereka dipenjara setelah disesah babak belur, yang mereka lakukan adalah bersyukur, menaikkan pujian pada Tuhan, dan melalui itu Tuhan bekerja. Kepala penjara dan seisi rumahnya diselamatkan, menerima Kristus. Karakteristik yang keempat dari orang yang dipimpin Roh Kudus adalah ia rindu mempelajari dan melakukan firman. Tidak cuma mengetahui, belajar dan belajar, tetapi juga mempraktekkan firman itu, melakukannya. Walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan hatinya, walaupun itu tidak sesuai dengan akal pikirannya, tetapi dia taat untuk menjadi pelaku firman. Itulah karakteristik orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya itu dapat menjadi penolong bagi kita untuk mengoreksi diri, untuk memeriksa diri. Apakah saya sudah rindu bersaksi dan melayani? Apakah saya hidup dalam doa, menjaga komunikasi dengan Tuhan? Apakah saya selalu dapat bersyukur? Dan yang terakhir, apakah saya rindu untuk mempelajari dan melakukan firman Tuhan? Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar apa yang kami dengar ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan menolong kami, Roh Kudus menolong kami untuk menerapkannya dalam hidup keseharian kami dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.